Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Putri dengan NIM 105-2025-014. Kali ini saya akan mereview beberapa makalah untuk nilai UTS yang membahas topik bahasa Indonesia, yaitu kelompok 2 Putri Aulia dan Siti Rahmawati, yang berjudul Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Makalah pertama berjudul Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, membahas bahasa Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pada bagian pendahuluan, penulis berhasil menggambarkan latar belakang lahirnya bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu daerah. Penjelasan mengenai peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi landasan yang kuat dalam memahami posisi bahasa Indonesia dalam sejarah bangsa. Pembahasan sejarah bangsa Indonesia dalam makalah ini cukup mendalam, dimulai dari asal-usul bahasa Melayu sebagai Liwanga Franca hingga pengaruh bahasa asing seperti Sanskerta, Portugis, dan Belanda. Penulis juga mengaitkan perkembangan bahasa Indonesia dengan dinamika globalisasi dan tantangan penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang paling menonjol dari makalah ini adalah pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia. Penulis menjelaskan secara rinci fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, seperti bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa perhubungan nasional, serta bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga dijabarkan dengan jelas, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas bangsa, alat pemersatu, dan alat perhubungan antar suku. Makalah ini menunjukkan kekuatan dari segi isi dan referensi yang digunakan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kesalahan kecil seperti penulisan kata dan paragraf yang terlalu panjang dengan penyuntingan bahasa yang lebih teliti. Makalah ini akan menjadi karya akademik yang sangat kuat dan profesional. Selanjutnya saya akan mereview kelompok 4, Nadia dan Rabiatul Adawiyah, yang berjudul Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia, Aturan Pemakaian dan Aturan Penulisan Huruf. Pembahasan sejarah ejaan disampaikan secara kronologis, mulai dari ejaan Van op Huijsen, ejaan Suendi, ejaan yang disempurnakan EYD, hingga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang berlaku saat ini. Penyajian sejarah ini sangat membantu membaca dalam memahami bahwa perkembangan ejaan bahasa Indonesia merupakan proses yang panjang yang menyesuaikan kebutuhan zaman. Penulis juga menambahkan tabel perkembangan ejaan yang memperjelas perbedaan ciri masing-masing ejaan, sehingga pembaca dapat memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu,